Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapaknya kurang kompak, masih belum fokus. Kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa jahadu wa hajaru ulaika a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati para panitia peringatan Tahun Baru Islam di komplek apa ini? Amara Village, yang mudah-mudahan dengan segala kerja keras dan pengorbanannya Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Amin. Mudah-mudahan para panitia mendapatkan balasan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak lupa kepada seluruh jamaah, para guru, para ustadz yang hadir, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimalah salam silaturahmi dari saya. Saya dari Jasinga, ya. Jadi pesantrennya, rumah saya juga ada di Parung Sapi, bukan Parung Panjang, ya. Mungkin tadi disebut Parung Panjang berarti suruh bikin cabang kali di sini, ya. Dari perjalanan 1 jam tadi, alhamdulillah sampai di sini dengan selamat dan sangat berbahagia sekali bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan sepulang dari pengajian ini, saya dan kita semuanya pulang ke rumah masing-masing membawa satu hikmah yang kemudian bisa mendorong kita untuk beramal soleh. Amin. Pengajian harus bisa menggugah dan mengubah. Bukan cuma sekedar duduk menggugurkan kewajiban, tapi mudah-mudahan ada oleh-oleh yang kita bawa ke rumah untuk merangkai amal-amal soleh yang lebih baik. Amin ya robbal alamin, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita berada di bulan Muharram, salah satu dari 4 bulan yang disucikan. Apa aja bapak-bapak? Saya nanya bapak-bapak dulu nih. Yang disucikan atau disebut dengan bulan haram dari 12 bulan, kata Allah dalam surat At-Taubah, ada 4 yang disucikan, ya. Kemudian di Quran tidak disebutkan, tidak diuraikan, tapi diuraikannya di dalam hadis. Kata Rasulullah, yang 4 itu adalah, coba bapak-bapak, Rajab, betul. Jadi kata Rasulullah 3 berturut-turut, 1 terpisah. Yang terpisah Rajab, ada di bulan Rajab bulan keberapa Bapak Ibu? Ini apal apa pura-pura nggak apal ini? Yang paling gampang deh, bulan Ramadan bulan keberapa? 9, betul. Sebelum Ramadan kita biasanya persiapan namanya bulan Sya'ban, berarti Sa'ban bulan ke-8. Sebelumnya Rajab, betul. Ini yang bulan haramnya, jadi bulan ke-7. Nah, sisanya 3 berturut-turut kata Nabi. Yang 1 terpisah, yang 3 berturut-turut, yaitu yang sekarang sedang kita
laksanakan bulan Muharram dan 2 lagi sebelumnya, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Apa bedanya? Bedanya kata Rasulullah, di bulan ini pahala kita dilipat gandakan. Pun begitu kalau kita berbuat dosa, dosanya pun berlipat ganda. Maka mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah di bulan Muharram ini, insya Allah mudah-mudahan kita perbanyak amal solih dan kita tinggalkan hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang di akhir zaman seperti sekarang, bagaimanapun kita membutuhkan dorongan dari luar untuk bisa istiqomah. Kita butuh lingkungan yang membuat kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika Allah memerintahkan bertakwa dalam surat Ali Imran, pasti bapak-bapak yang suka Jumatan sering mendengar setiap Jumat imamnya bilang ittaqullaha haqqa tuqatih. Surat apa itu, Pak? Surat Ali Imran. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan haqqa tuqatih, dengan takwa yang serius, yang sungguh-sungguh, yang wasib, yang kontinu, yang tidak angin-anginan gitu ya, yang sampai akhir hayat kita dalam ketakwaan kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan seorang muslim. Ayat berikutnya Allah perintahkan kita untuk wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah. Apa itu tali Allah? Syariat Allah, agama Allah, ya. Wala tafarraqu, dan jangan suka berpecah belah. Ternyata Bapak Ibu sekalian, untuk bisa istiqomah itu gak bisa kita soleh sendirian, berat, ya. Tapi kita harus bersatu padu, menjadi satu keluarga besar, menjadi satu saudara yang saling menguatkan dari sisi keimanan. Makanya saya tanya Bapak Ibu, kenapa sholat 5 waktu dianjurkan berjamaah dan di masjid bagi laki-laki? Betul? Kalau secara logika, sholat yang khusyuk enakan sendirian, nggak ada yang kita lihat di kamar, nggak ada suara, betul? Kayak kita sholat tahajud lah, kan hening tuh ya. Dan memang dianjurkan untuk sholat tahajud, tapi sholat tahajud sunnah. Bapak Ibu nggak sholat tahajud nggak dosa, ya. Tapi kalau moderatnya yang tinggi ya kita sholat tahajud. Sholat tahajud hening, bahkan kata Allah, ya, inna nasya'atal laili ya asyadu wat'aw wa aqwamu qila. Bacaan Quran di malam hari saat sholat tahajud itu lebih enak terdengar oleh hati kita dan menguatkan iman kita di siang hari. Berarti apa? Keheningan itu bagian daripada cara kita khusyuk. Tapi kenapa kita disuruh jalan ke masjid? Lihat orang, lihat anak kecil, belum lagi nanti di masjidnya ada anak kecil. Kan terganggu konsentrasi kita ya. Ternyata perintah sholat 5 waktu, sebagian besar ulama bahkan ada yang mewajibkan harus berjamaah dan laki-laki wajib ke masjid. Apa rahasianya? Rahasianya istiqomah adalah dengan berjamaah. Bapak Ibu sekalian, maka ayat tadi nyambungnya gimana? Ya, wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian, yaitu pada saat id kuntum a'daan, kalian bermusuh-musuhan,
Tapi kemudian kata Allah, fa'alafa baina qulubikum. Lalu hatinya disambung-sambungkan oleh keimanan, dipersaudarakan. Maka fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Masya Allah. Maka kalian jadi bersaudara karena Allah. Begitu. Jadi ayat tentang takwa itu Bapak Ibu sekalian sangat berkaitan erat dengan persaudaraan. Maka di bulan Muharram ini mari sama-sama kita berniat untuk sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita, sekaligus hayu sama-sama kita nambah saudara, nambah teman-teman yang solih. Insya Allah itulah salah satu cara yang diajarkan oleh Rasul untuk mendapatkan keistiqomahan gitu. Maka mudah-mudahan sekali lagi, Masya Allah saya salut ini bapak-bapak, ibu-ibu muda ya, yang bersemangat bikin apa ini, Hikmah ya, Himpunan Keluarga Muslim Amara. Insya Allah dari komunitas kecil ini akan menumbuhkan kebaikan yang banyak dan menjadi wasilah bagi banyak orang, mudah-mudahan wabil khusus di komplek ini, untuk mengenal iman, mengenal Islam, dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwasannya orang-orang yang berhijrah, alladzina amanu, beriman, wahajaru, dan berhijrah, wajahadu, dan berjihad, fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, dengan hartanya dan jiwanya, a'zamu darajatan indallah, mereka akan dapat apa? Derajat yang tinggi di sisi Allah. Wa ulaika humul muflihun. Wa ulaika humul faizun. Dan mereka akan mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan, kemenangan. Jadi ternyata kunci kemenangan, kesuksesan itu 3 di ayat ini, Bapak-bapak sekalian. Yang pertama, amanu, pastikan kita iman tanpa disertai dengan kemusyrikan apapun. Pastikan keimanan di dalam diri kita tidak ternodai dengan hal-hal yang bisa membatalkan iman kita. Makanya man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun yang membaca kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka dia akan masuk surga. Bahkan dulu ada ya, seseorang yang masuk Islam, baru dia baca syahadat, sudah ada panggilan perang, jihad. Jadi baru dia asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, jadi mu'alaf, langsung ikut jihad Bapak Ibu. Dan syahid, meninggal. Lalu kata Rasulullah, dia ahli surga yang belum pernah sholat, katanya gitu ya. Jadi belum ada amal apa-apa, baru masuk Islam langsung mati syahid, ibu-ibu ya. Enak amat ya. Tapi karena dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Amanu, yang pertama iman. Yang kedua, wahajaru, kita harus berhijrah, berpindah, berubah. Setiap hari kita berusaha meningkatkan kualitas diri kita. Makanya kenapa setiap pagi Rasulullah mengajarkan kita, usahakan pas bangun itu kita baca apa? Ada zikir khususnya ya. La ilaha illallah. Gimana? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil
azim. Baru baca istighfar, astagfirullahalazim. Kata Rasulullah, seandainya dia baca doa itu, meskipun dia tidak berwudu, tidak tahajud, lalu dia tidur lagi, maka dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apabila dia berwudu setelah baca doa tadi, dia berwudu lalu dia sholat, maka sholatnya pasti akan diterima. Artinya apa? Islam mengajarkan kepada kita Bapak Ibu, baru buka mata, ya, langsung dituntun untuk sadar akan kebesaran Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hari itu dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya. Dan kalau bapak-bapak lebih mantap lagi perjuangannya. Masih gelap, masih ngantuk, sudah harus berangkat ke masjid. Maka nanti katanya kegelapan di waktu itu akan diganti oleh cahaya di akhirat nanti. Bahkan di hadis yang lain dikatakan, barang siapa yang tidak tertinggal takbiratul ihram imam takbir, dia takbir, nggak ketinggalan, nggak masbuk selama 40 hari, maka dia akan dibebaskan dari dua hal. Pertama, dibebaskan dari sifat munafik. Yang kedua, dibebaskan dari api neraka. Gitu ya. Jadi Islam ini semangatnya semangat hijrah Bapak Ibu. Pagi-pagi aja kita sudah disuruh untuk berjuang, berubah, melakukan yang lebih baik. Kalau bisa mah ditambah dengan sholat sebelum subuh 2 rakaat. Pahalanya apa Bapak Ibu udah tahu ya? Apa? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berarti sebenarnya ini orang-orang kaya ya, kalau bisa bangun sebelum subuh ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wahajaru, berhijrah itu sepanjang hidup kita. Maka kita menyaksikan ada para sahabat yang telat masuk Islamnya, tapi mereka bersemangat. Di antaranya siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah sahabat yang terlambat masuk Islamnya, tapi semangat untuk mengejar ketertinggalannya luar biasa. Maka kemudian beliau meriwayatkan banyak hadis. Kita sering dengar an Abi Hurairah, gitu ya. Hadis dari Abi Hurairah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, walaupun usia kita sudah mungkin 40 tahun, 50 tahun, terus belajar kita. Tahsin Quran walaupun sudah ompong misalnya. Hafal Quran walaupun sudah lupa dengan berbagai macam beban. Ngapalin hadis arba'in, 42 hadis kata Rasulullah, barang siapa yang hafal 40 hadis, dia akan dapat surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena untuk hijrah itu perlu ilmu. Ya. Bapak Ibu baru ngaji seminggu sekali, seminggu 2 kali mah gaskeun Bapak Ibu ya. Jangan terhalang oleh kesibukan. Jangan terhalang oleh cuman sekedar influenza, cuman sekedar meriang sedikit, berangkat tetap ke pengajian. Kenapa? Karena kita yakin di pengajian itulah Allah akan memberikan jalan taufik hidayah kepada kita. Betul? Kalau kita diam terus bagaimana tuh ya? Ya. Bahkan dulu para ulama ya, orang-orang terdahulu menempuh jarak ribuan kilometer untuk mendapatkan ilmu. Dan Allah menjanjikan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Ya. Banyak Bapak Ibu ya yang belum kita pelajari dari agama kita ini. Ya. Apalagi ilmu Al-Qur'an itu mah wajib pokok. Ya. Kenapa? Karena kata para ulama, Al-Quran itu diturunkan dengan tajwid. Nabi menerima dari malaikat Jibril itu dengan tajwid. Allah menurunkan ke malaikat Jibril dengan tajwid. Malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad dengan tajwid. Nabi Muhammad mengajarkan kepada para sahabat dengan tajwid. Para sahabat menyebarkan sampai kepada kita,
juga dengan tajwid. Jadi kalau kita baca tanpa ilmu tajwid, maka bacaan kita tidak terhubung kepada Rasulullah SAW. Hukumnya apa? Kalau sengaja dosa. Kalau sengaja, ya. Mudah-mudahan kita belajar terus, ya, ilmu Al-Quran. Ya. Begitupun ilmu yang lain, Bapak Ibu sekalian. Ini kunci daripada hijrah. Ya, bagaimana orang akan berubah kalau ilmunya segitu-gitu aja? Ya. Contoh misalnya, Bapak Ibu, orang yang tidak tahu keutamaan bersedekah misalnya, ya yang dia tahu sodakoh aja gitu ya. Padahal ternyata sodakoh atau zakat itu apa salah satu keutamaannya? Membersihkan hati kita, membersihkan hati, ya. Jadi ketika orang bersedekah itu, Bapak Ibu, apalagi dia berzakat 2,5% dari penghasilannya, maka disitulah proses pembersihan bukan cuma hartanya, tapi jiwa orang yang muzaki, ya, dan musadiqat tadi akan terbersihkan dengan proses berinfak dan bersedekah itu. Makanya dulu orang-orang duafa di zaman Nabi pernah protes kan ke Nabi karena mereka tidak bisa bersedekah. Bukan protes karena mereka orang-orang miskin. Mereka protesnya begini, ya Rasulullah, ya, orang-orang kaya itu memborong pahala. Yusholuna kama nusoli, mereka sholat sebagaimana kami sholat. Yasumuna kama nasumu, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Mereka baca Quran, kami baca Quran, kami sama semua. Tapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki, sementara kami nggak punya, ya Rasulullah. Gitu. Jadi cemburunya bukan karena hartanya, tapi karena bisa sedekahnya. Maka Rasulullah sebagai guru yang bijaksana, beliau menjawab apa? Bukankah Allah telah memberikan jalan yang banyak untuk bersedekah? Wa kullu takbiratin shadaqah. Setiap kamu baca takbir shadaqah. Wa kullu tahmid dan shadaqah. Setiap kamu baca hamdalah shadaqah. Maka orang-orang yang tidak punya harta ini mengejar sedekah dengan berzikir kepada Allah. Sampai-sampai kata Rasulullah apa? Berhubungan suami istri di antara kamu juga adalah sedekah, katanya gitu. Para sahabat ada yang kaget. Bagaimana mungkin ya Rasulullah? Salah satu di antara kami melampiaskan syahwat lalu dapat pahala. Kan berhubungan badan melampiaskan syahwat kan? Apa kata Rasulullah? Bagaimana menurutmu jika dia melampiaskannya pada yang haram? Bukankah dia dapat dosa? Iya. Berarti kalau dia lampiaskan pada yang halal, dia dapat pahala. Maka dihitung sebagai sedekah. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi semangat berilmu para sahabat itulah yang mendorong mereka untuk beramal saleh. Nah, mudah-mudahan kita pun insya Allah menjadi ahli-ahli ilmu, ya. Walaupun sekali lagi bukan lulusan pesantren, bukan lulusan Ma'had Ali, tapi insya Allah Bapak Ibu, kalau di hati kita ada semangat untuk belajar, maka insya Allah sekedar Quran juz 30-29 mah hafal semuanya insya Allah lah. Iya, amin. Sekedar hadis arba'in 42 hadis mah hafal insya Allah. Walaupun hadis pertama lagi ya, innamal a'malu binniyat, angges-angges, ningkat dong ya ke yang pendek-pendek ya. Sekedar apa itu namanya, ilmu apa? Fikih yang mendasar kita harus tahu Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita terlalu awam dalam hal-hal yang sifatnya mendasar. Yang ketiga, wajahadu. Lanjutannya adalah kita harus berjihad, berjuang. Gak cukup kita soleh sendirian Bapak Ibu sekalian. Langkah berikutnya untuk bisa istiqomah, untuk bisa konsisten mengamalkan ajaran Islam, sampaikan ajaran itu kepada orang lain. Balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu
Satu ayat. Keren Bapak Ibu ya. Kalau kita menempatkan diri kita ini sebagai muallimin nasil khair. Apa itu? Pengajar-pengajar kebaikan. Inspirator-inspirator kebaikan. Apa pahalanya? Innallaha wa malaikatahu wa ahlis samawati wal ard. Ya. Kata Allah, seluruh malaikat, seluruh penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang ada di laut, sampai semut yang ada di lubang. Ngapain semuanya? La yusalluna ala muallimin nasil khair. Selalu mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita setiap harinya selalu ngajarin kebaikan ke anak kita, ke teman kita, ke tetangga kita, dan kita sudah mencontohkannya, maka Allah, malaikat, dan seluruh penduduk langit dan bumi tidak henti-hentinya mendoakan kita. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, ya Allah berikan rezeki padanya. Doa malaikat ya tuh Bapak Ibu, insya Allah diijabah. Ya. Bahkan ya, orang-orang yang insya Allah mu'alimin nas ini dijanjikan juga apa? Pahalanya seperti pahala orang yang mendapatkan kekayaan dunia dan seisinya. Masya Allah. Satu orang yang kita ajak kepada hidayah Allah dengan perantara kita, maka bagimu, kata Rasulullah, dunia dan seisinya. Masya Allah. Bapak Ibu punya orang, 5 orang aja diajar Quran sama Bapak Ibu. 5 orang jadi mau baca Quran, jadi mau ke masjid lewat dakwahnya Bapak Ibu, maka 5 surga sudah menanti Bapak Ibu seluas langit dan bumi. Sebenarnya kalau surga mah pasti luas sih Bapak Ibu ya. Gak mungkin surga sempit ya. Jadi jangan khawatir surga penuh ya. Karena ada yang khawatir surga penuh ya Bapak Ibu ya. Siapa? Di hadis dikatakan ada orang yang paling terakhir keluar dari neraka Bapak Ibu. Ya, the last man. Disiksa paling lama, terakhir keluar dari neraka, terakhir masuk surga. Karena dia orang terakhir, mungkin dia nggak pede kali ya. Begitu nyampe di depan pintu surga, ulah dipersilahkan, silahkan masuk. Dia mikir lagi. Dia ngeliatin, akhirnya dia bilang ke Allah, ya Allah, surganya penuh. Gitu. Kata Allah, masuklah. Pas dia mau masuk, bilang lagi dia. Sampai di hadis itu 3 kali, ini hadisnya sahih. 3 kali dia bolak-balik, mau masuk surga, balik lagi ke Allah untuk sekedar laporan bahwa surganya penuh. Saking takutnya dia ya nggak kebagian. Akhirnya kata Allah, kau sudah diampuni, bagimu surga 10 kali lipat luasnya langit dan bumi. Coba Bapak Ibu sekalian, gimana nggak baiknya Allah. Orang terakhir saja yang masuk surga dapatnya surga 10 kali lipat luasnya langit dan bumi. Apalagi kita semua mudah-mudahan tidak sampai mampir ke neraka ya, amin. Kalau bisa kita mah bigoir hisab, tidak usah dihisab, amin. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam ayat fasaufa yuhasabu hisabai yasiro. Termasuk itu mudah-mudahan kita Bapak Ibu. Yang akan Allah hisab dengan hisab yang mudah. Gitu. Kayak gini diperiksanya. Ya udahlah beres masuk. Nah, gitu kira-kira ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya. Tidak sampai diperiksa detail. Jadi yang jelek-jeleknya sudah Allah hapus gitu, mudah-mudahan. Kan dramatis sekali ya digambarkan fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanan, mereka akan mengatakan alhamdulillah, lihatlah buku saya. Ya. Inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah. Karena dulu saya yakin memang akan terjadi nih hisab ini gitu. Kalau orang dari sebelah kanan, maka fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan hidup di surga yang diridhoi Allah. Coba kalau yang dari sebelah kiri, wa amma man utiya kitabahu bishimali
Gimana? Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Ya Allah, kok dari kiri? Ya udah nggak usah dibagiin gitu. Mereka nggak mau dibagi rapot. Lam uta kitabiyah. Nggak usah bagi-bagi rapot lah. Gitu. Walam adri ma hisabiyah. Nggak usah dihitung-hitung, nggak usah dihisab-hisab. Ya. Ya laitani, ya laitaha kanatil qadiyah. Ma agna anni maliyah. Halaka anni sultaniyah. Hartaku ternyata tidak berguna karena hartanya tidak dipakai amal soleh. Kekuasaannya juga sudah hilang. Halaka anni sultaniyah. Akhirnya apa? Khuduhu fagullu. Ambillah dan lemparkanlah dia ke neraka. Tuh di sebelah kiri. Di surat apa lagi? Di surat yang dilempar dari belakang bukunya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Itu lebih serem lagi ya, di surat Al-Insyiqaq gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, perjuangan kita untuk sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala ini adalah perjuangan yang panjang dan harus kita kuatkan diri kita dengan ilmu dan saudara-saudara yang menguatkan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau dilihat waktunya masih singkat ya Bapak Ibu. Paling juga kita usia berapa sih? 70 tahun paling tua juga. 60 tahun. Saya misalnya 43 tahun. Kalau dikasih jatah sama kayak Nabi 63 berarti tinggal 20 tahun. Makanya saya sering berdoa, ya Allah, karena saya sudah ada pesantren, sudah ngajar ngaji tiap hari. Mudah-mudahan meninggalnya juga dalam keadaan seperti ini. Ya. Iya Bu, saya bercita-cita nih 60 tahun lah sibuk dengan masih kesana kesini. Pas di usia 61, 62, 63 tuh saya pengennya ngajar terus sampai saya dimatikan dalam keadaan seperti itu. Itu doa saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Bu, Bapak Ibu, kalau melihat anak-anak yang sedang belajar Quran, Bu, apalagi kita benar-benar ya mengajar dengan segala kemampuan kita, kadang tidak terasa Bu, kita nangis Bu. Nangis. Terharu mereka bisa melafalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala melalui kita. Siapa kita? Orang banyak dosa, banyak maksiat, segala kekurangan, tapi Allah jadikan kita jalan agar seseorang mengenal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa mulianya kepercayaan itu kepada kita. Maka Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita yang hari ini ya hampir semuanya main handphone di mana-mana, malam-malam segala macam. Saya sampai bilang begini ke anak-anak saya, Bu. Kalau masih jam 9 main HP, gak usah tidur di rumah ini. Saya bilang gitu. Baru tuh pada dimasukin. Kalau ditegur lembut-lembut, anak-anak kita kadang-kadang susah. Sekali-kali harus dikerasin. Dikumpulin kayak pengajian aja. Kebetulan anak saya 8, Bu. Yang ada 7, yang udah gede 4. Gitu. Yang 2 udah kuliah. Saya sampaikan ke mereka. Ayah bangga kalian hafal Quran. Alhamdulillah sih Bu, udah ada yang 30 juz, ada yang 20 juz. Yang satu udah kuliah di Jakarta, yang satu di IPB. Saya bilang, ayah bangga dengan semua itu, tapi semua itu nggak ada artinya kalau kalian subuhnya kesiangan. Kalau azan berkumandang kalian nggak ke masjid. Apa arti gelar-gelar itu? Apa arti kalian punya gaji? Apa arti kalian punya segala macam dunia? Kalau saat Allah memanggil kalian 5 waktu dalam sehari, kalian cuekan, saya bilang gitu. Udah azan masih begini Bu. Kita didik mereka dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, berapa belas tahun, berapa ratus juta keluar, Allah memanggil dia, dia cuek. Kan gagal kita Pak, kalau masih seperti itu. Nah, maka menurut saya yang paling penting saat ini adalah bagaimana pendekatan terbaik ke anak-anak kita agar bisa dekat dengan Allah melalui sholat dan melalui Al-Quran. Kalau dua hal itu semangat, kalau dua hal itu baik-baik saja, insya Allah anak-anak kita baik-baik saja. Gitu. Ya. Bahkan suka saya kumpulin kayak pengajian aja tuh. Yang 4 orang gitu, nasehatin. Gitu. Ya kadang gini ya, mereka kalau gen Z apa gen apa ya?
Kalau nasehatin kayak gimana ya? Gini aja. Gitu. Gak tahu kalau anak bapak ibu mungkin enggak ya. Anak saya kayak yang, tapi dengerin sih sebenarnya. Tapi tuh mereka kayak jaim gitu ya. Gitu ya. Masih mending sih masih mau dinasehatin ya bapak ibu sekalian. Saya bilang waktu malam apa ya? Semuanya saya bilang ini. Tahu nggak? Para nabi itu satu keturunan. Apa maknanya? Mereka mikir ya. Iya ya, Nabi Ibrahim keturunannya terus semua jadi nabi. Nabi Ibrahim juga keturunan dari Nabi Adam gitu. Kenapa harus dinasti? Mereka mikir, oh berarti yang harus dakwah itu ke keluarga terdekat dulu. Nah, saya bilang betul itu jawabannya. Ya, berarti ayah ini nggak sukses kalau orang-orang terdekatnya belum memahami dan mengamalkan apa yang didakwahkan. Jauh-jauh kalau Batur ke Parung Panjang, hari anak sorangan. Nah, begitu. Maka saya bilang, mulai malam ini semuanya bangun tahajud. Dicek jam 11, tetap aja masih pada ngobrol, Bu. Pas gitu jam muazan nih, 4:30, kurang 5 menit baru pada bangun. Nah, ya orang kalau tidur di atas jam 11, umumnya orang itu pasti akan lemah fisiknya, tidak mungkin bisa bangun subuh. Maka kata Rasulullah, tidur terbaik itu ba'da isya, dan ngobrol setelah isya itu hukumnya makruh. Begitu. Jadi kalau mau beraktivitas tidur dulu setelah isya, baru bangun jam 11 kita bekerja atau mungkin kita ngafal dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak-anak kita, keluarga kita diarahkan oleh kita semuanya insya Allah menjadi sosok-sosok yang rijalul akhirat, menjadi lelaki-lelaki akhirat. Masya Allah ya. Jadi mereka itu sukses di dunia, tapi hatinya itu tergantung kepada akhirat. Kalau ditanya apa cita-cita kamu yang tertinggi, dia jawabnya fi jannatin 'aliyah. Saya pengen berada di surga yang paling tinggi bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kan Allah singgung ya Bapak Ibu ya, orang-orang yang membangga-banggakan harta dan orang-orang yang mendewakan dunia, kan disinggung oleh Allah diantaranya di surat apa? Al-Fajr, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu udah hafal ya? Anak-anak kita juga udah hafal. Hafalkan artinya juga Pak. Gimana? Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah, gitu ya. Dan manusia apabila Tuhannya menguji dia dengan kelebihan harta, dengan derajat yang tinggi, dengan kemuliaan duniawi, fayaqulu rabbi akroman, gitu ya. Mereka rata-rata akan bilang Tuhanku sudah memuliakanku, gitu. Tapi wa amma idza mabtalahu faqadaru alaihi rizqah, apabila Tuhannya menguji dengan kesempitan, dengan kesusahan, dengan keterbatasan harta, fayaqulu rabbi ahanan, mereka berkata, ya Allah, Tuhan telah menyengsarakanku, Tuhan telah menghinakanku. Nah ini persepsi yang salah gitu kan. Dan tidak boleh persepsi seperti ini muncul di anak-anak generasi kita. Kata Allah, bukan itu kemuliaan itu. Kalla balla tukrimunal yatim. Sama Allah langsung dijawab. Tidak begitu konsepnya gitu. Konsepnya itu kamu gak mulia karena tidak memuliakan anak yatim. Masya Allah. Wala tahaduna ala ta'amil miskin. Kamu hina itu karena kamu tidak saling menyantuni orang-orang miskin. Wa ta'kuluna turatha aklal lamma. Bahkan kalian berebut harta warisan dengan cara yang salah, mencampur adukannya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma.
bahkan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Gitu. Jadi Allah memberikan satu peringatan pada kita bahwasannya kemuliaan sesungguhnya itu bukan ada pada harta dan jabatan, tapi pada amal solih. Kenapa? Karena kalau sudah datang hari kiamat, ya, gimana ayat berikutnya? Bapak Ibu, apal ayatnya? Gimana ayat berikutnya? Kala ida dukatil ardu dakang daka. Masya Allah. Apa itu? Ketika nanti terjadi benturan yang meledak-ledak lah begitu ya. Kiamat itu kan benturan-benturan dan ledakan-ledakan. Makanya nama kiamat banyak ya Bapak Ibu ya. Ada Al-Qari'ah, ada Al-Haqqah, ada Azalzalah, guncangan-guncangan. Serem ya. Tapi insya Allah kita mah nggak menyaksikan kiamat ya. Ada yang pengen menyaksikan kiamat? Nanti aja di surga minta diputarkan videonya ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena sebelum kiamat orang-orang Islam akan dimatikan. Jadi yang menyaksikan kiamat itu nanti orang-orang kafir. Tapi kita harus takut ya. Maka orang-orang yang nanti sudah ada di hari hisab, wajah rabbuka wal malaku soffa soffa, Allah akan datang sebagai yang memberikan keputusan, para malaikat akan berbaris. Ya. Lalu apa? Dihisablah kita. Baru pada waktu itu manusia akan teringat akan yang dilakukannya. Ya. Gimana ayat berikutnya? Sofa sofa. Terus waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahud dzikra. Pada saat itu semuanya akan teringat apa yang telah dilakukannya. Ya Allah, dulu saya begini. Ya Allah, dulu saya begitu. Menyesal. Wa anna lahu dzikra. Buat apa pada hari itu baru ingat gitu. Gak ada gunanya. Bapak Ibu, begitu kita sudah diangkat nyawa kita, udah gak ada lagi cerita amal solih. Gak ada. Amal solih itu kalau nyawa masih ada di dalam tubuh kita. Kalau sudah diangkat, kita di alam kubur mau istighfar 1.000.000 kali nggak ada gunanya. Yang berguna itu nanti istighfar anak-anak kita, doa orang-orang yang mendoakan kita baru berguna. Kalau kita sendiri udah nggak bisa beramal, kecuali amal jariah aja yang masih mengalir. Apalagi di alam akhirat nanti kita mau nangis darah di hadapan Allah pada saat hisab. Wa anna lahu dzikra. Kenapa baru sekarang ingatnya? Tapi masih mending ya. Kalau Fir'aun dulu waktu mengejar Nabi Musa, kan dia juga sempat mau tobat ya Bapak Ibu ya. Ketika sudah tenggelam baru dia bilang aku beriman, aku ingin beriman. Kok mulutnya komat kamit. Tapi di riwayat dikatakan malaikat nggak suka dia tobat, lalu dimasukkan pasir ke mulutnya gitu. Biar dia nggak tobat gitu. Karena memang Fir'aun itu saking parahnya dia ngaku Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Setan aja nggak pernah ngaku Tuhan. Ini Firaun ngaku Tuhan. Ya. Nah itu katanya diselamatkannya dalam hadis sahih. Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Firaun itu pada bulan Muharram. Ya. Nah maka memang kalau cerita tentang bulan Muharram ada ya Bapak Ibu ya tentang nabi-nabi terdahulu. Kalau tidak salah di kitab I'anatul Talibin. Tapi memang referensi hadis-hadisnya sepertinya tidak kuat. Jadi yang kuat itu peristiwa Muharram itu hanya pada penyelamatan Nabi Musa ketika dikejar oleh Firaun. Tapi karena ini pendapat ulama, saya sampaikan juga menurut sebagian ulama bulan Muharram juga pada saat Nabi Ibrahim diselamatkan dari api yang dinyalakan oleh Raja Namrud. Juga pada saat Nabi Yunus dikeluarkan dari perut apa? Ikan paus. Gimana doanya ibu-ibu, bapak-bapak?
Gimana doanya? Fanadza fi dzulumat. Dia berdoa di tengah kegelapan. Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Baca itu ya Bapak Ibu ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Karena dicontohkan juga oleh Rasul untuk dibaca. Kalau doanya Nabi Adam juga katanya diturunkan dari langit. Menurut sebagian ulama ya, yaitu juga pada bulan Muharram. Maka beliau menangis puluhan tahun dengan baca doa Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian Nabi Nuh juga ketika kapalnya diselamatkan. Kemudian Nabi apa lagi? Kejadian-kejadian besar itu diselamatkannya di bulan Muharram. Nah, mudah-mudahan kita pun di bulan Muharram ini, Bapak Ibu sekalian, kita perbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perbanyak amal solih. Insya Allah mudah-mudahan bulan suci Muharram ini membawa perubahan bagi kita. Dan memang dalam Islam penanggalan dimulai tahun barunya itu di bulan Muharram, ya. Walaupun peristiwa hijrahnya bukan bulan Muharram ya, tapi dihitungnya tahun pertama hijrah gitu ya, yaitu kita mulai dari 1 Muharram, yes. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah ada di 1448. Artinya apa? Artinya hijrahnya Nabi itu sudah 1448 tahun yang lalu. Udah lama ya peristiwa hijrah Nabi, dan tentu saja kita semua mengambil pelajaran dari peristiwa hijrah itu. Diantaranya adalah bahwa mereka rela meninggalkan apapun pencapaian mereka di Mekah demi menjaga agama mereka di Madinah. Kan nggak bawa apa-apa Bu, orang dicegat waktu pas mau hijrah itu kan. Satu-satunya yang berani menyatakan hijrahnya kan cuma Umar kan. Yang lainnya berangkat subuh, berangkat malam hari, ya kan? Bahkan Nabi pun sama Abu Bakar kan apa? Sembunyi-sembunyi, ya kan? Tapi Umar bin Khattab paling berani ya Bapak Ibu ya. Dia bilang gimana? Aku mau hijrah. Siapa yang berani mencegahku? Siapa yang berani anaknya nanti jadi yatim, istrinya jadi janda, silahkan cegat aku di lembah ini, katanya gitu. Jadi orang lain ngumpet-ngumpet, Umar bin Khattab mah dideklarasikan terang-terangan, ya. Selebihnya mereka ngumpet-ngumpet. Ada yang dikejar, ya. Dan peristiwa itu membuat apa? Akhirnya para sahabat pun nyampe di Madinah itu dalam keadaan sangat-sangat prihatin, ya. Tapi dia gambarkan di dalam surat Al-Hasyr, orang-orang yang di Madinahnya menyambut mereka dengan penuh cinta, sampai disebutkan walladzina tabba'ud dar wal iman yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajidu gimana? Wala yajidu wala yajidu, mereka tidak menemukan di dalam hati mereka keinginan pada apa yang mereka berikan, ya. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Mereka berikan kepada orang-orang muhajirin itu walaupun mereka sendiri butuh. Nah, maka dari dari ayat ini kemudian ada rukun ukhuwah namanya isar. Apa itu isar? Mengutamakan kepentingan saudaranya dalam hal urusan duniawi. Dari mana dalilnya? Dari ayat ini dan dari peristiwa hijrahnya para sahabat kaum muhajirin ke Ansor. Ada yang ngasih rumahnya, ada yang ngasih pekerjaannya, bahkan ada yang nawarin istrinya, ya. Benar itu ya, memang ada dalam hadisnya. Cuman maksudnya istrinya dicerai dulu gitu ya. Walaupun tidak diambil. Jadi kaum Ansor memberikan apapun yang bisa mereka berikan kepada kaum muhajirin, tapi kaum muhajirin tidak mampang mumpung. Wah, mumpung kita di baik-baik ini, boleh deh rumah 3 misalnya gitu. Enggak, mereka tahu diri, mereka mengambil apa yang sebatas untuk menegakkan tulang punggung mereka gitu. Seperti Abdurrahman bin Auf, orang kaya di Mekah, begitu nyampe ke Madinah dia tidak bawa apa-apa,
maka dia hanya minta ditunjukkan di mana pasar. Lalu dia berbisnis dan bisa jadi kaya lagi. Nah, ini menunjukkan salah satu bentuk persaudaraan para sahabat. Meskipun diuji juga, ujian juga mereka. Di antaranya pada saat perang apa Bapak Ibu? Yang setelah kejadian Fathul Mekah, apa? Perang yang terjadinya di apa itu yang dulu Rasulullah dilempari batu, di mana? Di kota Taif, ya. Ada perang Hunain, ya. Apa kejadiannya? Pada perang itu terjadi apa? Pengumpulan fa'i dan ghanimah, harta rampasan perang yang begitu banyak. Dan Rasulullah membagikannya hanya kepada orang-orang Mekah. Itu yang menimbulkan kecemburuan di hati-hati orang Ansor. Kata orang Ansor, ini gimana ceritanya? Kita sudah membela. Ini sebagian ya. Dan desas-desus itu nyampe ke telinga Nabi Muhammad SAW. Ini Rasulullah kok gini ya? Begitu ada harta. Begitu Pak. Makanya kalau kita nggak dipercaya orang, wajar Pak. Nabi aja ada yang sampai protes. Kalau kita jadi pimpinan, wajar kalau ada yang mengkritik ya. Nabi aja oleh sebagian sahabat yang sedang hilaf, ini hilaf ya, para sahabatnya hilaf. Sampai ada yang bilang begini, wahai Nabi berlakulah adil. Begitu. Sampai Nabi bersedih. Nabi mengatakan, kalau Nabi nggak adil, siapa lagi yang adil? Gitu. Karena hartanya banyak Pak, ada emas, ada kambing. Pokoknya harta rampasannya dikumpulkan, lalu diberikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam dari kalangan Quraisy, orang-orang yang di Mekah. Lalu sampailah kabar itu kepada Nabi. Nabi mengumpulkan sahabat-sahabat Ansor tadi. Ya. Apa kata Nabi? Wahai kaum Ansor, aku telah mendengar berita itu sampai kepadaku. Bahwa mereka cemburuan sosial, bagi-bagi hartanya nggak adil menurut mereka. Apa kata Rasulullah? Ini luar biasa ya, kata-kata Rasulullah itu the best banget ya. Ya. Apa kata Rasulullah? Wahai kaum Ansor, sesungguhnya aku mencintai kalian lebih dari apapun. Seandainya bukan karena peristiwa hijrah, sesungguhnya aku akan jadi kaum Ansor, katanya. Wahai kaum Ansor, ya. Mengapa kalian cemburu kepada harta yang aku berikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam? Mengapa kalian cemburu kepada orang-orang yang pulang dengan uang, pulang dengan emas, pulang dengan kambing, sementara kalian pulang dengan membawa Allah dan Rasulnya? Setelah Nabi mengucapkan itu, mereka menangis sampai jenggot mereka basah. Mereka mengatakan Allah dan Rasulnya maha benar. Begitu. Jadi Nabi mengatakan, kalian mah punya Nabi. Aku di Mekah ini akan balik lagi nanti ke Madinah. Kalian hidup bersama-sama dengan Nabi. Bahkan Nabi pun meninggalnya di Madinah. Wahai kaum Ansor, kalian punya Nabi. Maka apa kalian cemburu kepada orang yang hanya dapat harta? Nah, setelah begitu mereka tersadar bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi adalah bimbingan Allah dan tidak mungkin tidak adil. Nah, ini peristiwa ini diabadikan ya dalam sejarah, dalam buku sejarah, dan ini menjadi bagian yang dramatis karena jarang terjadi. Para sahabat itu protes ke Nabi, jarang. Di situ sama di perjanjian Hudaibiyah itu paling ya. Kan perjanjian Hudaibiyah dianggap merugikan kaum muslimin ya. Mereka sudah siap-siap umroh, tiba-tiba dilarang. Lalu perjanjiannya gimana? Perjanjiannya merugikan. Di mana kaum muslimin kalau kabur ke Mekah maka tidak boleh dikembalikan. Kalau ada orang Islam balik lagi murtad, maka dia tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Tapi kalau orang Mekah kabur ke Madinah jadi orang Islam harus dibalikin, begitu. Seakan-akan perjanjian itu merugikan. Sampai pada saat Rasulullah bilang sudah selesai, mereka nggak ada yang mau bangun. Saking protesnya kepada keputusan itu. Tapi kemudian mereka tersadar. Ya.
Jadi ternyata dinamika kehidupan para sahabat pun ada sisi-sisi manusiawi mereka. Ya termasuk tadi ya, adanya perebutan dan kecemburuan dari sisi pembagian harta. Ya. Ya bahkan memang kalau sudah masuk ke kekuasaan setelah wafatnya Rasulullah, kemudian terjadi fitnah-fitnah ya. Kita tahu dari 4 sahabat itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang 3 syahid dibunuh ya. Yang tidak dibunuh cuman Abu Bakar As-Siddiq. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita bahwasannya memang ketika kita ingin ya, menjadi pribadi, menjadi masyarakat yang islami, di situ akan terjadi tantangan yang besar, godaan yang besar, ujian yang besar, yang insya Allah apabila kita memohon pertolongan Allah dan menguatkan ukhuwah di antara kita, insya Allah ujian demi ujian itu akan bisa kita lalui bersama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Tentu banyak salahnya, banyak kurangnya, mohon dimaklumi, dan mudah-mudahan ini menambah amal soleh kita, memotivasi kita untuk menjadi lebih baik di tahun ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.